Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 9 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, dan terakhir Akra. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat ya, seperti yang kemarin saya bilang, potensi hari ini rebound memang sempat di zona merah, tapi sebentar aja dan naik. Transaksi sampai saat ini ada di 11,6 triliun dan ISG menguat 0,8% ke harga 6.892 dan asing masih net buy hari ini senilai 851. Langsung saja ke teknikalnya, akhirnya ISG hari ini membentuk all time high barunya di 6.899, hampir 6.900 ya. Jadi minggu depan tetap arahnya lanjut dan potensi besar hari Senin akan all time high lagi. Dan semoga aja bulan ini ISG bisa tutup di atas 7.000 ya, atau nyentuh lah bulan ini di 7.000. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 0,86% ke harga 570. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco masih bertahan ya. Jadi sepertinya memang valid, kemungkinan besar 550 sampai 560 itu dipertahankan. Jadi semoga aja minggu depan Medco bisa kembali rebound karena kemungkinan besar Medco itu konsolidasi di range harga supportnya 560, resistennya 600, atau di sini 560 sampai 580. Itu lumayan juga di tektokin, beli di support jual di resisten dapat tuh 3,5% dalam 2 hari ya. Dalam seminggu pun dapat. Anggap aja belinya di hari Rabu ya, tanggal 16 Februari. Kemarin Kamis sudah bisa TP itu di 580, atau hari ini juga bisa TP kan. Lumayan 3,5% 2 hari. Jadi seperti itu, mempatin aja, tapi yang namanya tektokan itu cari profit-profit kecil ya. Kalau dia ternyata rebound dan lanjut naik tinggi ya ketinggalan. Tapi kalau ternyata dia konsolidasi ya bisa cuan terus tuh. Beli support, jual resisten, beli support, jual resisten. Seperti itu aja, sesimpel itu ya. Tapi memang pengalaman saya apalagi baru trading itu tangan gatal kan. Pengennya RDN itu nol, diisi saham semua, dibelikan saham semua. Jadi kalaupun ada yang jual TP atau jual cut loss itu biasanya langsung pengen dibelikan saham. Biasanya nggak pakai analisa yang mendalam, lihat udah peluang nih, feelingnya bagus, beli. Biasanya seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami seperti saya waktu itu dulu ya. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Kalau saya lihat masih aman, arahnya masih potensi lanjut ke atas ya, uptrend. Kalaupun turun-turun ya paling uji 550 mantul lagi. Ini kan di hari Rabu dia uji 550, tapi habis itu mantul lagi. Jadi berarti kuat. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,68% ke harga 290. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau saya lihat Elsa masih bagus dan juga dia hari ini membentuk lower high. Dan kalau saya lihat peluang minggu depan tetap arahnya rebound. Minimal bisa kembali uji 300 sampai 306. Dan kemungkinan dia akan membentuk swing high-nya lagi di atas 308. Bisa aja sampai 312, 316. Jadi apakah ini menarik? Menarik, ini kesempatan, tinggal cut loss. Kalau udah jebol 290. Toleransinya ya bisa di 280 atau di bawahnya ya, 3-4% cut lossnya, kasih aja toleransi sampai bawah sini ya. Karena kenapa? Karena kalau Bapak Ibu nunggu terus nawar di bawah dan dia rebound ya ketinggalan. Jadi bagaimana strateginya ya atur yang menurut Bapak Ibu pas dengan profil resiko ya. Memang area ini area beli, tapi best buy-nya ya bisa sampai 280, ini masih bisa beli. Cuman apakah bisa dibawa ke situ dulu? Nah, takutnya nggak ke bawah ke situ, dia mantul lagi, ya ketinggalan ya. Bisa kasih toleransi jebol 280 baru jual ya. Cut loss-nya paling mentok itu 5%, udah di 278 atau 276 kalau beli harga sekarang. Kalau trennya Elsa ini masih uptrend setelah mengakhiri masa downtrendnya, dan ini ada pola inverted head and shoulder. Jadi menarik Elsa.
potensi minggu depan rebound. Target terdekat 304 308. Jadi seperti itu untuk Elsa. Elsa hari ini koreksi dengan volume kecil juga dan juga dia membentuk candle bisa dibilang doji. Ya harusnya rebound Senin atau Selasa. Langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang hari ini ditutup di harga 1460 menguat 1,38%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas seperti ini gambaran saya 2 hari atau 3 hari yang lalu ya beli aja di area 1400 sampai 1420 dan dia terus naik. Kemana arahnya? Arahnya ke 1500 terdekat dan bisa ke 1600. Jadi apakah Pegas ini confirm uptrend? Sepertinya confirm uptrend karena sudah membentuk pola inverted head shoulder dan terkonfirmasi breakout. Jadi menarik, kalaupun ternyata dia koreksi dulu ya paling retest 1400 mantul lagi ke atas. Jadi aman, harusnya aman ya untuk Pegas. Target arah untuk 3-6 bulan ke depan ya 1800 sampai 2000 potensi besar bisa disentuh. Seperti ini juga bisa nih risk rewardnya. Kalau mau terusnya 13%, target profit minimal itu 24%, apalagi sampai ke 2000. Jadi risk rewardnya 1:3. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu takut terlalu dalam ya di sini aja bisa juga. Nah, jadi seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,25% ke harga 3.850. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya wajar dia koreksi karena sudah 5 hari dia terus naik. Dan juga MDKA sudah saya rekomendasikan 3 hari yang lalu. Dan target terdekat itu 3.800 dan net 4.000. Jadi apakah bisa ke 4.000? Sangat berpotensi. Karena hari ini juga koreksi volume kecil. MACD-nya mengarah ke atas mau bentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya ini koreksi-koreksi tipis saja. Tapi kalaupun yang mau beli ya ini masih bisa. Tapi targetnya dekat aja ya 4.000 dan cut loss saja kalau udah jebol 3.800. Jadi cut lossnya paling mentok 2%. Target profit sekitar 150 poin. Jadi dapatlah 4% kalau tertarik. Tapi ini disclaimer on karena sudah tinggi. Kalau beli MDKA itu pas di area bawah ini harusnya belinya itu. Nah, jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham kelima, ada BRPT yang hari ini ditutup terkoreksi 2,47% ke harga 985. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau saya lihat ini MDKA bisa dibilang gagal bertahan di 1000, tapi masih bisa ditoleransi. Yang penting nggak turun dari 980. Kalau besok Senin dia turun di bawah 980, kalau baru beli di harga sekarang, jual dulu. Atau beli di harga 1000, jual dulu. Mentok 3% udah kelaskan daripada dibawa sampai 940 dan 920. Bisa dibawa ke sini loh. Jadi cut loss tipis dulu, nanti sekalian bebek di bawah aja. Kalau memang dia arahnya ke bawah. Kalau memang dia mau kembali uptrend atau kembali breakout 1000 ya besok itu harus rebound hari Senin. Atau dia candle doji dulu. Yang penting tetap tutup di atas 980 baru tuh rebound ya. MACD-nya masih mengarah ke atas membentuk golden cross. Memang tekanan hari ini besar ya. Mungkin ada yang profit taking, yang dari bawah juga sama kan? Ya seperti itu ya. Untuk BRPT sabar dulu aja, tunggu di bawah atau tunggu dia kembali ke 1000. Bisa seperti itu kalau baru mau beli untuk BRPT. Langsung saja ke saham ke-6, ada Antam yang hari ini menguat 7,45% ke harga 2090. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga nikel. Harga nikel rebound ya kemarin ya saya juga nggak memperhatikan nikel udah lama ya. Jadi ketinggalan juga Antam ya. Nikel kemarin naik 1,42% dan hari ini terkoreksi tipis. Kalau dilihat dari Antam breakout lagi 2000-nya. Apakah ini valid? Ya semoga aja dia bisa kembali retest 2150 sampai 2200. Dan kalau ini terkonfirmasi breakout, Antam akan bergerak di range harga support 2000 dan resisten 2200. Bisa seperti ini pergerakannya.
dia retest dulu nih 2180 sampai 2200 gagal turun dan retest turun. Nah, hati-hati nih kalau makin turun nih antara dia membentuk pola descending triangle untuk naik lebih tinggi atau kembali jebol. Nah, jadi perhatikan tuh. Jadi kalau mau beli Antam, beli di support sini. Tunggu aja, sabar. Kalau dia naik duluan ya udah biarin. Namanya ketinggalan ya berarti itu. Jangan dikejar karena resikonya lebih besar kalau ternyata dia balik arah. Jadi tunggu aja. Kalau memang dia mau naik, naik aja dulu. Karena kalau dia gagal 2200 pasti turun ke 2000 sampai 2050 ini pasti. Jadi sabar, tunggu aja di bawah. Jadi seperti itu untuk Antam. EMA 20-nya sudah di breakout, sudah jauh juga EMA 60. Nah, hari ini dia kepantok EMA 60 ya, pas tutupannya di EMA 60. Jadi untuk Senin ya wait and see dulu lah. Kalau yang punya dari bawah tetap hold aja karena masih akan ke atas untuk Antam. Langsung saja ke saham ketujuh. Ada Inco yang hari ini ditutup menguat 3,15% ke harga 4.900. Kalau dia transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco akhirnya breakout juga resisten 4.800 dan trendline downtrendnya ini kembali dilewati. Dan apakah ini valid? Sepertinya iya. Yang pasti ini di breakout ya. Ada gap kah hari ini? Low hari ini di 4.760, penutupan kemarin di 4.750. Low hari ini 4.760. Berarti ada 10 poin gap, tapi nggak masalah. Harusnya dipertahankan support 4.800 dan minggu depan potensi menutup gapnya di 4.990 sampai 5.000. Jadi kemana arahnya? Arahnya uptrend. Inco ini udah nggak ada lagi cerita ya. Arahnya udah ke atas nih. Kalau baru beli di harga sekarang cut loss saja. Kalau dia jebol kembali 4.800-nya. Ya cut lossnya paling mentok 3%. Itu masih normal. Jadi seperti itu. Untuk target arah kemana? 5.100 sampai 5.200 itu dulu aja yang ditargetkan. Atau ditarik dengan Fibonacci juga bisa ya. Tapi saya lebih melihat itu dari history candle sebelumnya. Ya ini sama aja. Targetnya kalau di breakout 5.100 arahnya 5.400. Pas di area resisten yang terus gagal dilewati semenjak Maret 2021. Jadi ke sini arah untuk Inco ya. Dan kalau ditarik dari bawah nih, dia ini konsolidasinya tapi kan cukup lebar tuh dan mulai menyempit ya. Semoga aja 1-2 bulan ke depan ya bisa breakout 5.600. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham ke-8. Ada Tins yang hari ini ditutup menguat juga 5,1% ke harga 1.440. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins akhirnya juga breakout 1.400 sampai 1.425. Jadi dengan kondisi seperti ini valid ya. Targetnya 1.500 untuk minggu depan. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya wait and see dulu ya. Tunggu merah 1-2 candle. Pokoknya nih merah di dekat 1.400 nih baru ambil. Dekat 1.400 sampai 1.420 ambil. Kalau udah jebol 1.370 jual. Jadi cut lossnya paling mentok juga 4%. Kalau tertarik beli tin. Harusnya trend arahnya ke atas. EMA 20-nya juga sudah di breakout. EMA 60 hari ini kepentok dan gagal ya. Jadi minggu depan itu ke situ arahnya 1.480 sampai 1.500 untuk target kenaikan Tins. Kalau ditarik dari Oktober 2021 ya, jadi 1.500 sampai 1.525 itu untuk perubahan menjadi uptrend. Jadi seperti itu untuk Tins. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Akra yang hari ini ditutup menguat 1,36% ke harga 740. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra setelah stock split belum kemana-mana ya, sahamnya masih konsolidasi di range harga 700 sampai 760. Dia sempat turun tuh ke bawah 700 tapi kemudian ditarik naik. Dan apakah menarik? Menariknya kalau sudah di atas 800 harusnya. Tapi titik aman pertama karena itu ada double bottom sepertinya neckline di 760 ya. Kalau itu di breakout siap-siap ada peluang untuk reversal Akra dari downtrend menjadi uptrend ya. Karena volume juga makin meningkat, MACD mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas nol juga makin tinggi. Jadi kemana arah Akra?
Sepertinya minggu depan masih coba akan lanjut rebound uji 760. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, cari profit cepat dalam hitungan menit 1-5% di saham gorengan. Kalau tertarik, nanti saya ajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga tahu di mana titik entry dan exit untuk saham scalping dan bandarmologi, end of day, arah hantar, ARB hantar. Kalau tertarik, bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau DM aja. Dan juga kalau Bapak Ibu yang cuman mau rekomendasi saham untuk di swing trade, ya, saya juga ada buka grup yang nantinya saya pilihkan saham-saham yang berpotensi untuk naik hari itu, dan juga saya buatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan selamat akhir pekan.